Dia masih berdiri di situ, Mi. Kita tidur aja ya. Cari calon suami itu yang paling penting adalah agamanya. Percaya sama kekuatan Allah. Itu memang mereka sudah waktunya meninggal. Di kampung Umi dulu, satu keluarga meninggal. Kenapa kamu kayak gitu nyetirnya? Aku kan yang gak mau lihat. Hola semua sobat, ini Crash Movie. Gimana nih kabarnya? Sehat selalu kan? Ngomong-ngomong soal kesehatan nih, ternyata kesehatan itu penting guys. Jangan sampai sakit, apalagi sakitnya seperti di film ini, yang benar-benar aneh nih dan di luar nalar. Ya, film ini berjudul Racun Sangga, yang diambil dari kisah nyata nih. Dan film ini resmi rilis pada 12 Desember 2024 dan mendapat rating 6,8 versi IMDb. Film ini mengisahkan pasangan suami istri yang baru menikah, Maya dan Andi. Awalnya, hubungan Maya dan Andi semuanya berjalan dengan baik nih. Dan suatu ketika mereka mulai terusik dengan berbagai kejadian aneh. Andi mulai mengalami sakit-sakitan yang tak kunjung sembuh. Lalu dia mimpi buruk nih. Kondisi Andi semakin buruk nih, yang membuat Maya harus mencari tahu penyebabnya. Maya kemudian berjuang mencari cara untuk membebaskan Andi dari pengaruh santet racun sangga tersebut. Gimana ya kelanjutan dari filmnya? Jangan lupa dulu, sebelum kita lanjut nih, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe guys. Dan jangan lupa juga hidupin lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan nih dengan konten-konten selanjutnya. Oke, tidak usah lama-lama lagi, dan inilah film Racun Sangga. Scene awal film ini, kita diperlihatkan Maya dan Duma yang baru saja lulus dan lagi wisuda. Mereka sudah sahabatan sejak baru awal masuk kuliah guys. Di sini ternyata Duma mengungkapkan kalau dia suka sama Maya dan meminta Maya untuk menunggu 3 tahun untuk Duma melamarnya. Tapi Maya bilang jika ada laki-laki lain yang cepat datang ke orang tuanya, maka dia tidak bisa menunggu Duma. Duma sedikit kepikiran nih karena takut Maya lebih dulu dilamar oleh orang lain. Ya kamu datang ke rumah, ketemu Abuya. Mereka merasa orangnya baik buat aku. Kayak apa? Maya dan Duma akhirnya pulang ke kampung masing-masing. Karena kampung mereka jauh, Duma dan Maya selalu berkabar nih guys. Tempat Maya juga tahu sama Duma kalau dia suka sama Maya. Tapi Maya gak tahu nih kapan dia akan dilamar, karena sudah setahun nih Duma belum datang ke rumahnya. Kayaknya Inya sibuk. Aku juga. Maya mempunyai adik perempuan yang sudah menikah. Jadi ayahnya Maya selalu mencari jodoh untuk Maya. Tapi lagi-lagi Maya tidak cocok dengannya. Orang tua Maya selalu menasihati Maya untuk berkenalan dulu. Tapi Maya memang merasa tak cocok guys. Cari calon suami itu yang paling penting adalah agamanya. Sepulang Maya ikut pengajian, dia melihat temannya sedang mengobrol sama laki-laki. Tak lama kemudian temannya Maya bilang kalau laki-laki yang barusan itu ingin berkenalan dengan Maya. Pria itu bernama Andi, yang memang terlihat tampan guys. Kawan nikah mah. Siapa? Itu tadi nah yang pada lewat ulun di sana. Mas Maya sudah ambil aja kita. Beberapa hari kemudian Maya bilang kepada orang tuanya kalau ada laki-laki yang mau datang melamarnya. Orang tua Maya pun mau kenalan dulu dengan laki-laki itu dan melihat bebet, bobot, dan bibitnya. Dia mau datang lusa malam. Terus kamu jawab apa? Orangnya bagaimana? Dan keesokan harinya Andi pun datang dan menyampaikan tujuannya kalau dia cocok dengan Maya dan ingin menikahi Maya nih. Maya juga cocok, tapi dia seperti masih kepikiran Duma. Ibunya Maya bilang siapa yang lebih cepat berarti dia jodohnya. Kayak apa ya? Dia juga kada jelas. Kakak yakin bisa bahagia dengan pilihan kakak ini? Aku cuma nanya ke Maya aja. Biasanya lama mikirnya kalau kasih jawaban lo. Beberapa minggu kemudian Maya menelpon Duma. Maya mengabari kalau dirinya sudah ada yang melamar dan akan menikah minggu depan. Mendengar itu Duma tidak menjawab apa-apa guys, dan hanya bisa menangis. Maya juga hanya bisa minta maaf nih lewat teleponnya. Kan sibuk bener kayaknya. Lawas kada ada kabar. Beberapa minggu yang lalu aku dilamar dan mungkin ini memang sudah takdirnya. Kita relakan semuanya ya. Hari pernikahan Maya dan Andi pun tiba. Di hari itu hujan turun dengan sangat deras, tapi acara tetap berjalan lancar. Saudaranya bilang kalau biasanya hujan deras saat musim hujan, maka ujian mereka akan sangat berat nih. Hujan deras pas
li sunnatillahi wa rasulihi. Rumah tangga Kaina, doakan aja. Malam harinya mereka langsung pulang ke rumah yang sudah disiapkan oleh Andi. Tapi saat mau masuk rumah, Andi tidak sengaja menginjak lendir yang disekat di depan. Terus juga ada burung yang menabrak kamar mereka sampai pecah, guys. Mereka berdua tidak menghiraukan itu dan memilih untuk bersiap untuk malam pertama. Tapi di tengah malam, Andi terbangun dan seperti membaca mantra-mantra. Maya yang kaget dan memanggilnya, ternyata Andi sedang tertidur pulas, guys. Seperti lagi bermimpi. Keesokan harinya saat Andi pulang kerja, dia merasa gatal-gatal di kakinya. Bahkan sampai sekujur tubuhnya memerah gitu, guys. Mereka pun memutuskan untuk periksa ke dokter. Dan dokter hanya bilang itu iritasi dan memberikan obat untuk meredakan gatalnya itu. Yang tadi itu masih mungkin alergi. Bersihkan semua benda yang ada di rumah ya, Bu. Sari sangat sabar ya, guys, merawat Andi yang juga bertambah batu-batu gitu. Di malam hari Andi terbangun karena batuknya yang parah sampai mengeluarkan cairan merah. Sebulan setelah menikah, Andi masih sakit-sakitan nih. Di tempat kerja Maya, dia diberitahu temannya untuk memeriksakan Andi ke dukun. Karena siapa tahu itu bukan penyakit medis. Ini nih lain garing biasa. Mereka pergi ke dokter lagi dan bahkan sampai di ronsen. Hasilnya juga sama, guys. Tidak ada penyakit serius pada Andi. Kadang batuknya terus-menerus non-stop, dok. Tidak ditemukan kelainan apapun, Bu. Di rumahnya, Maya merawat Andi dengan baik dengan mencucikan kaki Andi yang penuh luka itu, serta memberi salep di badannya. Tiba-tiba, Maya merasa mual dan ingin buang air kecil terus, guys. Maya pun pergi dan air di kaki Andi tiba-tiba kejatuhan bangkai cicak, guys. Beberapa malam kemudian, Maya memberitahu kalau dia hamil dan Andi sangat senang karena mereka akan mempunyai anak. Walaupun lagi sakit, Andi sangatlah senang, guys, dan mengajak anaknya berbicara. Kamu benar hamil? Aku bacakan surat Maryam dulu ya. Setelah itu, Maya menelpon orang tuanya dan mengabari kalau dirinya hamil. Orang tuanya sangat senang, tapi mereka kaget nih melihat Andi di belakang yang sedang berbicara sendirian. Maya pun kaget dan mematikan teleponnya nih. Tada, di belakang kamu. Bu ya, Umi, sebentar ya. Assalamualaikum. Di malam hari, Maya kebangun dan Andi sudah tidak ada di tempat tidurnya. Maya mencari Andi. Ternyata Andi berdiri di ujung ruangan dekat lemari. Ternyata Andi seperti melihat sosok di rumahnya, tapi tidak dilihat mata. Maya pun juga takut nih, guys, dan mengajak Andi untuk tidur lagi aja. Dia masih berdiri di situ, Mi. Kita tidur aja ya. Beberapa hari kemudian, keluarga Maya berkumpul di rumahnya untuk masa acara-acara syukuran kehamilan Maya nih, guys. Karena Maya sakit perut, jadi Andi yang menggantikan untuk membantunya. Saat Andi sedang memotong wortel, dia melihat banyak barang tajam di dapur dan dia mendengar bisikan seperti menyuruhnya untuk menyakiti dirinya. Waduh, bahaya nih ya, guys. Dan ternyata benar, guys. Tak lama setelah itu, parutan wortel yang dipegang oleh Andi justru diparut ke kelemahannya sendiri yang gak tahu itu sampai terluka dan berdarah-darah nih, guys. Waduh, semua keluarga pun langsung heboh melihat Andi melakukan hal itu. Astagfirullah. Keesokan harinya acara tasyakuran pun dimulai dan semua saudara-saudara berkumpul di situ. Ada Acil, yaitu budenya Maya, yang datang untuk menyambanginya karena mereka tidak datang saat acara pernikahan Maya. Maka mereka meminta untuk berkenalan dengan Andi walaupun Andi lagi sakit nih. Maya akhirnya mengajak mereka ke kamarnya dan Andi sedang tertidur. Acil kaget melihat kondisi Andi karena dia yang indigo ini tahu kalau Andi sudah terkena santet. Tapi di situ Acil tidak berani memberitahukan Maya, guys, karena keadaan lagi ramai. Ada apa, Cil? Malamnya Maya menerima telepon nih dari Acil. Dan Acil menjelaskan, guys, kalau Andi itu sudah benar-benar terkena santet dari orang lain. Jadi Maya harus segera membawanya ke orang pintar sebelum terlambat. Karena ilmu orang. Malamnya Maya menceritakan nih kepada orang tuanya soal perkataan Acil. Papanya Maya sebenarnya tidak terlalu percaya sama hal seperti itu, guys, dan hanya menyuruh Andi untuk semakin rajin sholat. Tapi ibunya Maya tahu kalau Acil itu memang bisa melihat sesuatu yang tidak biasa. Percaya sama kekuatan Allah, itu memang mereka sudah waktunya meninggal. Di kampung Umi dulu, satu keluarga meninggal. Di perjalanan pulang, Maya dan Andi mengobrol nih soal obrolan tadi. Dan entah kenapa tiba-tiba dia melihat Maya berubah menjadi hantu yang menakutkan dan membuat mereka hampir menabrak truk besar, guys.
Untungnya mereka masih berhasil menghindar dan selamat dari kecelakaan itu. Kenapa kamu kayak gitu nyetirnya? Aku kan yang gak mau lihat. Sesampainya di rumah, Andi seperti biasa nih guys. Dia makin gatal-gatal badannya. Di kamar mandi, Maya hanya bisa menangis sambil memegang perutnya supaya mereka kuat menghadapi ujian ini. Saat kehamilan Maya sudah masuk 4 bulan, tiba-tiba Andi seperti kerasukan gitu guys. Dan dia bilang kalau dia sebentar lagi akan meningsoi dan sudah tidak kuat mengalami hal ini. Karena penasaran, Maya akhirnya memasang CCTV dan melihat di sekitar rumahnya apakah ada yang mengganggunya di malam hari. Setiap malam, Maya selalu menguatkan Andi guys untuk tidak menyerah. Ternyata di CCTV-nya setiap malam seperti ada yang mengajak dan membawa Andi keluar dari kamarnya dan berusaha melakukan ritual gitu guys. Aku disiksa, Mi. Aku akan mati. Aku hanya membuat kamu susah. Lebih baik aku mati secepatnya, Mi. Maya yang kaget melihatnya bercerita nih kepada adiknya kalau sikap suaminya makin lama semakin aneh dilihat dari CCTV itu. Bahkan setiap malam Andi berusaha mencari barang tajam untuk melukai dirinya sendiri. Andi kena punya orang. Dia selalu bilang kalau dalam waktu dekat dia akan mati. Maya akhirnya memberanikan diri nih untuk mengajak Andi berobat ke dukun. Dan Andi pun nurut-nurut saja. Keesokan harinya mereka langsung pergi ke salah satu ustadz yang direkomendasikan oleh Acil, yang katanya bisa untuk menyembuhkan Andi. Di tempat ustadz itu Andi mulai dibacakan doa-doa nih guys. Dan dirinya kerasukan seperti makhluk jahat. Setelah ustadz itu melihat ke mata Andi, ternyata dia tidak bisa membantu mengobati penyakit Andi. Karena katanya roh yang ada di dalam tubuh Andi ini sangat jahat. Dan ustadz itu merekomendasikan untuk ke tempat lain. Sampai hanya bisa. Aku kadakawa. Mereka akhirnya pindah ke tempat lain. Dan di sana mereka hanya diberikan seperti air yang ada bacaan ayat sucinya, yang katanya bisa membantu untuk meredakan penyakit Andi. Di malam hari, tiba-tiba Andi terbangun dan dia seperti biasa guys, batuk dan mengeluarkan cairan merah. Maya pun langsung bergegas memberikan air yang diberikan oleh ustadz tadi. Dan ternyata cairan merah yang keluar dari Andi itu semakin banyak. Keesokan harinya mereka lanjut pergi berobat ke tempat lain nih. Dan disinilah mereka mendapatkan informasi dari bapak-bapak itu kalau ternyata Andi terkena racun sangga, yang dimana racun itu adalah racun gaib paling kuat dan tidak bisa disembuhkan kecuali yang memasang racun itu mau menyebutnya. Untuk mengetahui siapa yang memasang, ustadz itu tidak bisa menebaknya, dan yang pastinya itu dari masa lalu Maya atau dari masa lalu Andi. Bapak-bapak itu hanya memberikan sebuah upaya yang katanya untuk dibuat Andi mandi supaya tidak terlalu gatal. Kaki ikam ini terkena racun sangga. Coba mandiakan lawan itu sambil ikam mencari buan balian yang kawa menjemput. Saat mereka pulang, Andi langsung dimandikan oleh Maya menggunakan pepaya itu. Tapi tiba-tiba listrik di rumah mati nih guys. Maya keluar untuk menghidupkan saklar listriknya. Tapi ternyata Andi sudah ada di tempat duduk dan bak mandinya berubah menjadi warna hitam guys. Waduh, Andi pun merasa ketakutan, begitu pun dengan Maya guys. Aku keluar dari sini, Mi. Maya masih menyempatkan diri nih untuk memeriksakan kehamilannya. Dan katanya dokter, kehamilan Maya sangat lemah karena Maya terlalu banyak pikiran. Saya sarankan ibu bed rest dulu. Sepulang dari periksa, Maya dan adiknya mengobrol menelpon Acil dan bertanya kemana lagi mereka harus berobat. Karena sudah kemana-mana Maya berobat dan Andi tidak kunjung sembuh. Tiba-tiba Maya mendapatkan telepon nih dari Andi kalau dia sepertinya akan meningsoi, dan Andi pun langsung dibawa ke rumah sakit oleh Maya. Keadaan Andi semakin buruk guys, dan di rumah sakit Andi tidak bisa diobati apa-apa. Tapi itu masalah sembuh tuh tergantung kita yakin kadang. Hari keesokannya mereka lanjut pergi ke tempat rekomendasi dari Aci lagi yang katanya bisa menyembuhkan Andi. Saat Maya sampai di sana, nenek-nenek itu bilang kalau untuk menyembuhkan Andi ada ritual yang harus mereka lakukan. Anak dari nenek-nenek itu tidak mau membantu mereka guys, karena neneknya yang lagi sakit dan seperti tidak memungkinkan untuk melakukan ritual. Tapi Maya memohon dan mereka pun mau membantu dan menyembuhkan Andi. Ritual pun langsung disiapkan nih, dan semua orang berkumpul untuk melakukan ritual itu. Ritualnya tidak main-main guys, dan dilakukan oleh banyak orang sambil memainkan alat musik yang hanya mengeluarkan racun yang ada di tubuh Andi. Menjalankan upacara baragutu.
Tak lama kemudian, Andi pun tersadar dan dia muntah berwarna biru guys. Yang katanya itu adalah racun yang berhasil keluar, dan Andi pun diminta untuk menari-nari nih mengikuti orang-orang tersebut. Nenek-nenek itu bilang kalau untung Andi masih bisa bertahan sampai sekarang karena ada ikatan batin dengan anak yang dikandung oleh Maya. Ada orang dari masa lalu Bahitam, inya dilindungi oleh dukun hara karena anaknya. Nah itu sihirnya tangalih kan ikam buan laki ikam sampai bujur-bujur bercerai. Akhirnya Andi pun bisa sembuh guys, dan dia melanjutkan kehidupannya seperti biasa. Andi jadi sibuk bekerja karena selama sakit banyak pekerjaan yang keteteran. Maya sangat senang nih melihat suaminya bisa kembali sehat dan beraktivitas seperti biasa. Tapi di sini tiba-tiba Andi melihat wajah Maya seperti orang tua guys, dan sepertinya ini efek racun sangga itu, walaupun racunnya sudah keluar. Di malam hari Maya selalu menunggu Andi untuk makan malam, tapi Andi selalu lembur dan sibuk bekerja, sedangkan Maya sering sendirian di rumah. Saat Maya sendirian, dia sering gak seperti diganggu oleh makhluk aneh yang mengetuk pintu rumahnya, padahal tidak ada orang guys. Kehamilan Maya sudah masuk 7 bulan, dan dia bercerita nih kepada adiknya kalau sepertinya dia merasakan ada hal aneh pada Andi, karena Andi selalu lembur dan jarang pulang, sedangkan dirinya sering diganggu oleh hal-hal aneh. Awalnya Maya mengira ini hanyalah efek karena kehamilannya, tapi setelah melihat di CCTV, memang seperti ada yang mengganggu Maya guys. Setiap Maya mencuci baju, Andi juga dia seperti mencium parfum perempuan. Dan disinilah Maya mulai curiga apakah Andi main di belakang dengan perempuan lain. Sesuatu. Kakak sama Kak Andi sekarang baik-baik aja kan? Ini perasaan burukku aja. Di mata Andi, Maya masih sama guys, terlihat seperti nenek-nenek yang wajahnya sangat tua gitu. Tapi Andi berusaha masih seperti biasa saja kepada Maya. Mungkin karena ini buat Andi jadi tidak betah di rumah guys, dan sering lembur. Setiap malam Maya seperti diganggu oleh sesuatu nih guys, dan bahkan dia ditampakkan seperti sosok suaminya, padahal tidak ada siapa-siapa nih di rumahnya. Untung saja tak lama kemudian Andi benar-benar datang dan pulang. Dan di malam itu Andi langsung bersiap, karena katanya dia harus keluar kota selama seminggu untuk membereskan pekerjaannya nih. Maya berusaha menahan Andi karena kehamilan Maya sudah sangat besar, tapi Andi mau tidak mau harus pergi nih guys. Ini udah direncanakan jauh hari. Aku butuh kamu sekarang. Kenapa kamu baru kasih tahu aku? Saat Maya mau sholat subuh, di kamar mandinya lagi-lagi Maya mencium parfum wanita di baju Andi. Setelah itu Maya mencoba membangunkan Andi nih, dan HP Andi pun berbunyi. Ada pesan dari wanita yang memanggilnya sayang. Dan ternyata benar guys, dugaan Maya selama ini kalau Andi selingkuh nih. Kamu sudah janji? Iya Kalvi sayang, coba istri aku itu kamu. Keesokan harinya Andi bersiap mau keluar kota. Maya juga mau pergi dan pulang ke rumah orang tuanya. Maya meminta Andi untuk menceraikannya karena Maya sudah tahu nih kalau Andi mengkhianati dirinya. Di sini Andi hanya bisa memohon dan minta maaf dan bilang kalau sepertinya ini efek racun sangga itu, karena dia juga melihat wajah Maya seperti orang tua. Andi memohon kepada Maya untuk tidak meminta cerai, tapi Maya tetap memilih pergi guys. Takmu di mana bilang khilaf? Kalau berkali-kali kalian maksiat, Kamu malah mengkhianati aku. Hari ini pulang. Maya pulang ke rumah orang tuanya, dan dia hanya bisa menangis dan menceritakannya kepada ibu dan adiknya nih kalau Andi mengkhianati dirinya. Ibunya pun menyetujui Maya untuk cerai dengan Andi kalau dia memang sudah tidak disayangi lagi. Tapi Maya harus pulang karena bagaimanapun anak itu adalah anaknya Andi juga. Andi itu adalah ayah dari anakmu. Pulang dulu ke rumah Maya. anakku, sayangku Maya. Saat Maya pulang, tiba-tiba di rumahnya sudah berantakan dan Andi kambuh lagi nih guys, seperti kejang-kejang gitu dan muntah cairan merah. Andi berusaha mau meminta maaf lagi kepada Maya karena dia sudah berselingkuh nih. Maya dan kedua adiknya itu membawa Andi ke tempat nenek-nenek yang kemarin berhasil menyembuhkan Andi lagi. Tapi di perjalanan Andi kerasukan dan bilang kalau yang mereka lakukan itu sia-sia dan sebentar lagi Andi pasti akan meningsoy. Sesampainya di rumah nenek-nenek itu, ternyata nenek-nenek itu sudah meningsoy guys, dan hanya tersisa anaknya saja. Anaknya itu bilang kalau kini racunnya semakin berbahaya dan hanya ada waktu sampai 12 malam nanti untuk menyelamatkan Andi karena racunnya yang sudah hampir menjalar ke jantung.
Anak dari nenek-nenek itu pun menyarankan mereka untuk membawa ke rumah salah satu anggota keluarganya yang juga bisa melakukan ritual seperti kemarin. Bubuhannya tuh bersepakat membunuh dalam waktu yang dijanjikan. Supaya roh di dalam awak laki ikan ini tidak mahamuk. Mereka pun langsung pergi ke rumah kakek-kakek yang berada di tengah hutan dan meminta tolong untuk melakukan ritual dan menyelamatkan Andi. Tapi lagi-lagi Andi kerasukan dan memberontak gitu guys. Sepertinya jin yang ada di dalam tubuh Andi makin parah. Awalnya kakek-kakek itu tidak mau mengobati Andi dan melakukan ritual nih, karena dia sudah lama tidak melakukannya. Tapi tiba-tiba Maya juga kerasukan guys, dan mengingatkan kakek-kakek itu sama cucunya yang meningsoi, dan membuat kakek-kakek itu berani melawan roh jahat itu. Dasim, lu lawan aku. Kakek-kakek itu pun langsung membuat sesajen untuk mengeluarkan roh jahat itu dari tubuh Maya. Dan Maya seperti kesakitan gitu guys. Dan Maya pun akhirnya pingsan dan itu berhasil dikeluarkan. Tiba-tiba perut Maya terasa sakit dan sepertinya dia akan segera melahirkan. Sedangkan Andi dia diikat nih dan di sana dia dijaga oleh adik ipar Maya. Kakek-kakek itu tidak menyerah dan berusaha mengeluarkan roh jahat itu dari tubuh Andi dengan menyebut nama Allah nih guys. Andi pun semakin marah nih kepada kakek-kakeknya itu. Karena dia mulai merasa makin kepanasan sampai rumahnya bergerak dan menghasilkan angin kencang nih guys. Maya dan adiknya akhirnya sampai di rumah sakit dan ternyata benar guys, Maya sudah mau melahirkan. Maya pun langsung dioperasi karena kehamilannya yang memang tidak seperti biasanya. Rumah kakek-kakek itu sampai ambruk guys, karena amarah dari jin yang sudah ada di tubuh Andi. Andi pun akhirnya dibawa masuk ke dalam kolam yang berisi air yang sudah dibacakan doa nih, dan membuat Andi semakin merontak. Mereka tidak menyerah walaupun Andi berontak dan ibu-ibu yang tadi itu mulai menyiapkan ritualnya sebelum waktunya terlambat. Roh itu masih tidak mau kalah guys dan berusaha melawan. Awalnya adik ipar Andi merasa kasihan melihat Andi yang ternyata itu hanyalah tipuan dari rohnya itu guys. Ritual pun yang dibuat oleh ibu-ibu itu sudah selesai dan akhirnya berhasil mengeluarkan lagi racun sangga yang ada di dalam tubuh Andi. Di pagi hari Maya sadar ternyata anaknya sudah lahir dan dia mendapatkan kabar dari Andi kalau Andi juga akhirnya selamat dan berhasil sembuh. Maya menyuruh Andi untuk menanyakan kepada Pak Ustadz itu soal orang yang mengirim racunnya. Ternyata benar guys, yang mengirimnya itu adalah Duma. Kan benar, Duma guys yang tidak terima karena ditinggal nikah oleh Maya. Tapi aku kata tahu ngarannya. Apa dia orangnya? Bujur. Tapi kan Maya sudah bersepakat dari awal, kalau ada yang lebih dulu datang ke rumahnya, maka Maya akan menerimanya. Maya pun hanya bisa terdiam dan kecewa sama sahabatnya itu guys. Benar. Dan gak akan pernah bisa terima, Maya. Beberapa tahun kemudian Maya sedang bermain dengan anaknya itu. Dan di rumahnya itu tiba-tiba Andi datang dan ternyata mereka memutuskan untuk bercerai guys. Walaupun hubungan mereka masih baik-baik saja, mereka terpaksa bercerai supaya Andi tidak sakit-sakitan lagi dan bisa selamat nih. Tuh, ternyata racun ini tidak main-main ya guys. Bahkan mereka harus mengorbankan rumah tangganya demi keselamatan mereka berdua. Film ini diangkat dari kisah nyata loh guys. Ngeri banget ya. Oke deh kalau begitu, sampai di sini dulu review film kali ini. Sampai bertemu lagi di film-film selanjutnya. See you. Cari calon suami itu yang paling penting adalah agamanya. Percaya sama kekuatan Allah. Itu memang mereka sudah waktunya meninggal. Di kampung Umi dulu, satu keluarga meninggal. Kenapa kamu kayak gitu nyetirnya? Aku kan yang gak mau lihat.